Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam pencaksilat, pembelajaran 4. Variasi gerak non-lokomotor dalam pencaksilat. Anak-anak, melalui pembelajaran materi kali ini, kalian akan mempraktikkan variasi sikap kuda-kuda, sikap pasang, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Yang pertama yaitu variasi gerak non-lokomotor pada sikap kuda-kuda. Anak-anak, dalam mempelajari sikap kuda-kuda, kalian perlu memahami 8 arah mata angin. Arah mata angin berfungsi sebagai acuan untuk melangkahkan kaki. Kuda-kuda 8 arah mata angin termasuk gerak non-lokomotor. Kalian dapat perhatikan 8 arah mata angin dalam pencaksilat yang ada di layar. Ada arah depan, serong kanan depan, serong kiri depan, titik awal berdiri di tengah-tengah, lalu samping kiri, samping kanan, serong kiri belakang, serong kanan belakang, dan arah belakang. Berdasarkan gerakannya, sikap kuda-kuda dalam pencaksilat dibedakan menjadi 6 gerakan, yaitu sebagai berikut. Menekuk kaki depan pada sikap kuda-kuda depan. Nah, anak-anak, kuda-kuda depan sebagai awal melakukan serangan dalam pencaksilat. Berdirilah tegak di pusat arah mata angin, lalu geser kaki kiri atau kanan ke depan. Berat badan bertumpu pada tungkai depan. Posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Tungkai depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Telapak kaki belakang serong ke arah luar. Kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Lalu menekuk belakang pada sikap kuda-kuda belakang. Kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Kuda-kuda belakang umumnya dilakukan untuk menghindari serangan lawan. Posisi awal berdiri tegak di pusat arah mata angin, lalu gerakan kaki kiri atau kanan ke belakang. Posisi badan condong ke belakang. Kaki pada posisi belakang ditekuk. Berat badan bertumpu pada tungkai belakang. Tungkai belakang dipakai sebagai tumpuan. Lalu menekuk kaki ke samping pada sikap kuda-kuda samping. Kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Sikap kuda-kuda samping dilakukan dengan cara berdiri tegak di pusat mata angin, geser salah satu kaki ke samping kiri dan atau kanan. Lalu kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan. Kaki yang bergeser ditekuk ke samping. Berat badan bertumpu pada tungkai yang ditekuk. Lalu menekuk kedua kaki pada kuda-kuda tengah. Kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Sikap awal berdiri di pusat mata angin, fokus pandangan ke depan, kedua kaki dibuka ke samping, melebihi lebar bahu. Kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah. Selanjutnya, lakukan sikap kuda-kuda tengah dengan melangkahkan ke segala arah. Berikutnya yaitu kuda-kuda silang belakang. Nah, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Sikap awal, kalian berdiri tegak di pusat mata angin. Salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan tetap lurus agar tidak jatuh saat melakukan gerakan tersebut. Kemudian, kalian berjalanlah ke depan dan lakukan sikap kuda-kuda silang belakang. Lalu kuda-kuda silang depan. Kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Posisi awal berdiri tegak di pusat mata angin. Lalu salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan sedikit menyilang. Kaki yang dipindah sejajar dengan kaki lain. Lalu berat badan ditumpukan pada tungkai kaki depan.
Sikap kuda-kuda merupakan gerak dasar pencak silat. Sebelum menguasai beberapa jurus, pesilat harus menguasai sikap kuda-kuda. Berlatih sikap kuda-kuda melatih sikap siaga dan waspada. Berlatih sikap kuda-kuda juga dapat meningkatkan kekuatan kaki. Di dalam pencak silat, kekuatan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan. Lalu yang kedua yaitu variasi sikap tegak. Anak-anak, sikap tegak dalam pencak silat dapat divariasikan sesuai dengan kebutuhannya. Sikap tegak digunakan sebagai awal melakukan gerakan berdoa, hormat, maupun melakukan gerakan lainnya. Sikap tegak ada 4 macam. Sikap ini dapat divariasikan dengan sikap tegak itu sendiri, ataupun dengan gerak non-lokomotor lainnya, seperti sikap tegak dan tangkisan. Variasi sikap tegak 1 dan sikap tegak 2 kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ menunjukkan sikap tegak 1 dan sikap tegak 2. Dengan sikap tegak 1 dilakukan dengan berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping. Lalu sikap tegak 2, posisi kaki agak dibuka, lalu tangan mengepal dan diangkat setinggi pinggang. Kemudian variasi sikap tegak 3 dan sikap tegak 4. Sikap tegak 3 dilakukan dengan posisi berdiri tegak, kedua tangan dikepalkan dan diangkat setinggi bahu. Sikap tegak 4 dilakukan dengan posisi kaki terbuka lebar, selebar bahu, badan tegak, dan kedua tangan disilangkan di depan dada. Lalu yang ketiga yaitu variasi gerak non-lokomotor pukulan. Anak-anak, pencak silat juga memerlukan pukulan yang benar. Pukulan menjadi alat serangan dalam pencak silat. Kelincahan, ketepatan, dan kecepatan sebagai faktor penting dalam melakukan pukulan. Lalu, apa saja jenis pukulan dalam pencak silat? Oke, kalian amati gambar yang ada di layar. Yang pertama yaitu pukulan lurus, lalu gambar yang kedua menunjukkan pukulan tegak, kemudian gambar yang ketiga menunjukkan pukulan bandul, sedangkan gambar yang keempat menunjukkan pukulan melingkar. Yang keempat yaitu variasi gerak non-lokomotor tendangan. Pada pencak silat, tendangan dilakukan dengan tungkai kaki. Tendangan untuk menyerang lawan. Tendangan terdiri atas tendangan lurus, tendangan melingkar, tendangan samping, dan tendangan T. Sebelum melakukan tendangan, biasanya pesilat dalam sikap kuda-kuda. Oke, yang pertama yaitu tendangan lurus dan tendangan melingkar. Kalian dapat amati gambar yang ada di layar menunjukkan gerakan tendangan lurus dan tendangan melingkar. Lalu, tendangan samping dan tendangan T. Kalian dapat perhatikan gambar di layar. Gambar tersebut menunjukkan gerakan tendangan samping dan gerakan T. Kemudian yang kelima yaitu variasi gerak non-lokomotor tangkisan. Anak-anak, tangkisan merupakan gerak pembelajaran melalui kontak langsung atas serangan lawan. Tangkisan bertujuan mengalihkan dan menahan serangan lawan. Tangkisan terdiri atas tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Di dalam melakukan tangkisan, pesilat hendaknya memiliki sikap kuda-kuda yang kuat. Nah, gambar yang pertama yaitu tangkisan dalam dan tangkisan luar. Berikutnya yaitu variasi gerak non-lokomotor elakan. Elakan adalah gerakan menghindari pukulan lawan dengan cara mengelak. Elakan dilakukan dengan memindahkan posisi tubuh untuk menghindari pukulan atau tendangan. Keterampilan gerak elakan terdiri atas elakan atas, elakan bawah, elakan samping, dan elakan berputar. Oke, yang pertama yaitu elakan atas dan elakan bawah. Kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Gerakan elakan atas dan elakan bawah diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Lalu elakan samping dan elakan berputar. Gambar tersebut menunjukkan pesilat sedang melakukan elakan samping dan elakan berputar.
kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Lalu variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Pada pencaksilat, variasi gerak lokomotor menunjukkan perpindahan satu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, pola gerak langkah yang menggambarkan perubahan pijakan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu lokomotor. Saat melakukan pola gerak langkah, kamu dapat memvariasikan dengan gerak non-lokomotor, misalnya bersiap atau berdiri tegak, dan melangkahkan kaki sesuai pola gerak langkah. Yang pertama yaitu variasi gerak lokomotor pada gerak langkah. Pola gerak langkah dalam pencaksilat berfungsi sebagai dasar tumpuan untuk berdiri kuat, dasar untuk pembelaan dan serangan, serta dasar menempatkan posisi yang kuat dan menguntungkan. Gerak langkah dalam pencaksilat dibagi berdasarkan arah dan pola langkah. Gerak langkah yang telah kamu lakukan termasuk gerak langkah berdasarkan arah. Yang pertama yaitu langkah lurus. Kalian dapat perhatikan gambar pola langkah lurus dalam pencaksilat. Pelaksanaan pola langkah lurus diawali dengan sikap kuda-kuda atau non-lokomotor. Sikap kuda-kuda yang biasa digunakan yaitu sikap kuda-kuda tengah dan kuda-kuda depan. Pada pola ini, bentuk gerakan bebas, boleh maju atau mundur, yaitu lokomotor. Lalu langkah berkelok-kelok. Oke anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar pola langkah berkelok-kelok pada layar. Gambar tersebut tampak seperti bentuk mata gergaji, yaitu pola gerak langkah berkelok-kelok. Lalu berikutnya yaitu langkah huruf U. Pola langkah huruf U disebut juga pola langkah ladam. Pola langkah huruf U atau ladam dilakukan dengan membentuk huruf U. Variasi gerak non-lokomotor dan lokomotor dalam langkah pencaksilat mengikuti hitungan. Kalian bisa perhatikan gambar pola langkah huruf U dalam pencaksilat. Lalu berikutnya yaitu langkah segitiga. Di situ ada lihat pola langkah segitiga dalam pencaksilat. Lalu langkah segi empat. Kalian dapat perhatikan juga gambar pola langkah segi empat dalam pencaksilat yang ada di layar. Pola langkah segi empat dilakukan dengan membentuk segi empat. Berikutnya yaitu huruf S. Langkah huruf S. Pola langkah huruf S dalam pencaksilat dapat kalian perhatikan pada layar tersebut. Lalu yang kedua yaitu variasi gerak lokomotor kuda-kuda tangkisan atas dan tangkisan bawah. Posisi awal sikap kuda-kuda, kemudian melakukan tangkisan atas. Kalian dapat perhatikan gambar kuda-kuda, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Berikutnya yaitu variasi gerak lokomotor kuda-kuda, pukulan lurus, dan tendangan. Gambar tersebut menunjukkan variasi gerak dasar kuda-kuda, pukulan lurus, dan tendangan. Posisi awal, kedua lengan mengepal di depan dada, kedua tumit rapat, dan ujung jari kaki membentuk sudut 90 derajat. Langkahkan kaki kanan ke depan diikuti gerakan pukulan tangan kanan, lalu lengan kanan lurus. Selanjutnya lakukan pukulan tangan kiri bersamaan dengan kaki kiri melangkah ke depan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.